ketemu lagi di Queen's Kitchen Story. Hari ini spesial banget, aku mau bikin satu resep cake. Kebetulan cake-nya juga memang aku sengaja bikin untuk acara wedding anniversary aku sama suami. Nah, dari luar aja udah kelihatan enak banget cake-nya, full sama cheese, keju, dan ini enak banget. Dalamnya manis, berlapis-lapis, luarnya cheese, ada asinnya, manis, asin, enak lah pokoknya. Ada yang bisa tebak nggak ini cake apa? Oke, ini dia cheese crab cake. Enak banget nih pasti. Yang bilang ini ribet enggak kok. Tonton aja terus videonya sampai habis ya. Oke, step yang pertama kita akan buat adonan crepnya dulu. Di sini aku sudah siapkan 200 gram tepung terigu. Pakai yang serbaguna aja. Ini aku pakai yang segitiga biru. Kemudian kita masukkan 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya bisa diganti dengan gula halus. Kemudian ini aku aduk dulu sampai tepung dan gulanya tercampur rata. Kemudian ada 3 butir telur. Ini telurnya aku kocok lepas dulu. Setelah itu nanti kita campurkan ke tepung dan gula tadi ya. Kenapa telurnya aku kocok lepas dulu? Karena kita membuat adonan crepnya ini tanpa mixer ya, cuma pakai whisk aja. Jadi aku cuma mau memastikan putih dan kuning telurnya tercampur rata dulu. Kita kocok lepas seperti ini aja. Kemudian kita tuang ke adonan tepung. Lalu kita tambahkan kurang lebih 380 ml susu cair hangat. Di sini aku pakai full cream. Kemudian aku hangatkan sebentar. Jangan terlalu panas ya, cukup hangat aja, nggak usah terlalu panas banget. Lalu kita tambahkan 3 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Setelah itu kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pasta vanila atau bisa juga pakai vanilla ekstrak. Tujuannya supaya menghilangkan atau mengurangi bau amis dari telur yang kita pakai tadi. Kemudian kita aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Nah, untuk memastikan gak ada gumpalan-gumpalan tepung yang tertinggal, sekarang adonan kita saring aja. Jadi nanti waktu kita masak atau waktu kita cetak, teksturnya bisa jadi halus. Setelah disaring, sekarang kita diamkan dulu adonan. Kalau didiamkan di suhu ruang seperti ini minimal 1 jam. Bisa juga dimasukkan di lemari es aja, nggak masalah. Kurang lebih 3 jam masukin lemari es. Setelah itu nanti kita cetak. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke step yang kedua. Step yang kedua kita akan buat pastry cream. Pertama ini udah aku siapin 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian tambahkan kurang lebih 1/4 sendok teh garam. Lalu 3 sendok makan gula pasir. Untuk gula pasirnya bisa dikurangi, 2 juga cukup kalau nggak suka manis. Kemudian 2 butir kuning telur. Kemudian kita aduk aja pakai whisk. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Karena di sini aku pakai gula pasir, jadi ngaduknya cukup lumayan lama supaya gula pasirnya bisa tercampur. Tapi kalau mau diganti gula halus juga nggak masalah biar lebih cepat ngaduknya.
Oke, kemudian di step yang ketiga kita masak 250 ml susu cair. Aku pakai full cream di sini. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Bisa juga pakai vanilla ekstrak, boleh. Ini kita masak sampai mendidih ya, dan kalau sudah mendidih matikan dulu apinya. Setelah mendidih dan kita matikan apinya, kemudian kita akan temper susu ini tadi dengan adonan yang di step kedua tadi. Caranya kita tuang sedikit ke adonan yang kedua, kemudian kita aduk cepat. Tujuannya supaya kuning telur yang kita gunakan tadi tidak cepat matang waktu kita tuang ke adonan susu. Setelah itu kita tuang, semuanya kita campur ke adonan susu. Kita masak kembali sampai mengental seperti ini. Jika sudah meletup-letup seperti ini, kita matikan apinya dan biarkan benar-benar dingin. Sambil menunggu pastry creamnya dingin, kita bisa cetak crepe-nya. Di sini aku pakai teflon yang ukuran sekitar 20 cm diameternya. Olesi minyak sedikit, tunggu sampai cukup panas, kemudian kita cetak seperti kita membuat kulit risol atau kita membuat kulit dadar gulung. Tipis aja kalau bisa, jangan terlalu tebal karena kita mau layer crepe-nya itu nggak terlalu tebal ya. Setelah satu sisi matang seperti ini, kita akan balik supaya semua sisi itu matang seperti ini. Kalau misalnya masih ada yang sedikit-sedikit gosong, nggak masalah, dilanjutin aja, nanti bisa kita tutup sama krim yang kita buat tadi. Sekarang kita lanjutkan dulu. Untuk semua adonan crepe kita buat dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk satu adonan aku bisa jadi kurang lebih 18 layer ya, atau 18 crepe. Next, step selanjutnya kita akan membuat whipped creamnya. Di sini aku pakai whipped cream bubuk. Aku pakai merek Han yang ukuran 200 gram. Tapi kalau teman-teman mau pakai whipped cream yang cair juga boleh, nggak masalah. Kemudian kita tambahkan kurang lebih 1 atau 1,5 sendok makan gula pasir. Lalu kita masukkan 400 ml air es. Di sini masih ada bongkahan esnya ya punyaku. Tujuannya supaya suhunya tetap stabil, tetap dingin, karena kalau kita membuat whipped cream itu pastikan suhunya tetap dingin ya. Kemudian ini aku kocok pakai mixer aja supaya lebih cepat. Setelah whipped creamnya jadi, sudah kaku seperti ini, kemudian kita bisa campur whipped creamnya dengan pastry cream yang sudah kita buat tadi. Tapi sebelumnya pastikan pastry creamnya sudah benar-benar dingin ya, jangan dalam kondisi panas. Kemudian aku ambil sedikit whipped cream,
aku campur dulu ke pastry cream supaya kita menyamakan dulu teksturnya. Kita campur rata aja dulu. Setelah tercampur rata, baru pastry cream kita tuang ke whipped cream. Kemudian kita aduk saja sampai whipped cream dan pastry cream tercampur merata. Di sini aku aduknya pakai spatula aja, nggak perlu diulang pakai mixer. Atau kalau mau pakai whisk juga nggak masalah. Oke, sekarang kita bisa mulai susun crab cake-nya. Kita ambil satu layer crab, kemudian kita beri whipped cream yang sudah kita buat tadi. Di sini takaran whipped creamnya sesuai selera, tebal tipisnya sesuai selera, tapi usahakan tebal tipisnya harus sama ya. Jadi misalnya di sini aku pakai 2 sendok makan untuk whipped creamnya. Nah, untuk per layernya selanjutnya kita tetap pakai 2 sendok makan ukuran whipped creamnya. Kemudian kita ratakan aja seperti ini. Diratakan sampai pinggir supaya merata. Nah, sekarang kita susun dulu ya crab cake-nya. Kurang lebih tadi kan jadi 18 crab atau 18 layer. Kita selesaikan dulu semuanya sampai habis. Setelah habis, untuk lapisan paling atas aku mau cover semuanya pakai whipped cream. Tipis-tipis saja, nggak usah tebal untuk bagian atasnya. Hasilnya seperti ini. Ini sudah aku cover semuanya pakai whipped cream. Karena apa? Aku mau tutup semuanya pakai parutan keju. Untuk marutnya caranya seperti ini ya. Jadi jangan diparut terus kita ambil pakai tangan. Nanti kejunya akan jadi menggumpal, jadinya jelek. Kita tutup semuanya pakai keju ya. Tapi kalau teman-teman mau menghias dengan cara lain juga nggak masalah. Sesuai selera aja, suka-suka mau di cover kayak gini semuanya atau enggak juga nggak masalah, sesuai selera masing-masing. Selesai juga akhirnya cheese crab cake buatan aku. Hasilnya seperti ini, luarnya cheesy banget, full of cheese, yummy banget lah pokoknya. Coba kita iris ya bagian dalamnya supaya bisa dilihat per layernya seperti apa. Dijamin deh pokoknya ini cheese crab cake enak banget. Dalamnya ada pastry cream sama whipped cream yang manis, luarnya full of cheese. Enak banget lah pokoknya. Cocok banget buat acara-acara ulang tahun atau acara-acara lainnya. Nah, bagian dalamnya seperti ini, bisa dilihat kan layernya cantik banget. Kalau mau dibilang ini cara bikinnya ribet, nggak masalah, tapi worth it banget sama rasanya yang enak banget juga. Oke, thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share resepnya ke teman-teman kamu. Selamat mencoba di rumah. See you next time.